Oke, kita akan bahas tentang cost utility analysis, yang mana di sini definisinya adalah, atau kita singkat dulu ya, namanya CUA. Mana CUA ini adalah teknik ekonomi untuk menilai efisiensi dari intervensi pelayanan kesehatan. Nah, dari nama utility sendiri adalah nilai pada tingkat status kesehatan atau perbaikan status kesehatan yang diukur dengan apa yang lebih disukai individu atau masyarakat. Seperti itu. Kemudian, luaran dari cost utility analysis ini adalah yang pertama ada disebut dengan quality adjusted life year, yang kedua ada quality adjusted life months, dan health year equivalence. Nah, di sini ada beberapa akronimnya seperti Quality Adjust Life Year disebut dengan QALY. Kalau Quality Adjusted Life Months ini adalah QALMS seperti itu ya. Sedangkan yang ketiga yaitu HYES. Nah, CUA menggabungkan morbiditas dan mortalitas ke dalam satu unit pengukuran tanpa perlu mengukur moneter dari suatu keluaran kesehatan. Nah, kekurangannya metode ini kesulitan untuk menentukan utility atau QALY. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya dari CUA ini? CUA ini lebih kayak kita mengukur gitu tingkat kesehatan uh, suatu pasien ya rekan-rekannya terhadap penyakit yang sedang dideritanya ataupun layanan kesehatannya seperti itu. Misalnya kayak singkatnya tuh ada orang gitu ya, dia tuh memiliki suatu penyakit ya, penyakitnya tuh nggak bisa nih, harus di apa namanya, harus dilakukan penanganan. Kita ambil aja studi case-nya adalah orang yang kena penyakit kanker. Nah, orang yang kena penyakit kanker itu umumnya kan diberikan obat penawar kayak gitu kan, obat-obat penawar, terus dia juga dikasih opsional gitu, lihat stadiumnya rate-nya berapa, dikasih pilihan kasih obat penawar atau dia ikut kemoterapi. Nah, dengan pertimbangan gini, kalau misalnya ada orang yang dia itu uh, enggak dia itu pengen uh, punya waktu lebih gitu sama keluarganya. Tapi ada juga orang yang mungkin dia nggak terlalu peduli sama kemoterapi karena efek samping dari kemoterapi itu kan akhirnya mengalami dia ya pembotakan kayak gitu. Kemudian ya rambut-rambutnya itu bisa rontok gitu kan. Nah, cuman kalau perhitung, cuman pertimbangannya gini, kalau dia nggak ngambil kemoterapi, ya kemungkinan sebulan lagi dia bisa meninggal gitu. Tapi kalau dia kemoterapi, mungkin lifetime-nya bisa lebih panjang. Mungkin dari sebulan bisa sampai 3 bulan maupun setahun gitu. Terus dibandingkan juga misalnya eh, ada juga orang yang dia akhirnya memilih kayak pengobatan tradisional ataupun yang lain sebagiannya gitu. Nah, cuman kan eh, dari CUA ini kita bisa memberikan pasien itu semacam pilihan dalam hidupnya, mau tetap, maksudnya tetap bertahan hidup, cuman pasti nggak nyaman gitu. Entah dia harus menderita rasa nyeri yang berkelanjutan, atau dia pengen
eh, dipercepat gitu. Maksudnya penyembuhannya ya dengan resiko ya bisa meninggal, bisa enggak gitu. Semua itu dia tergantung di pasiennya lagi. Hanya saja kita tuh sebagai apa orang yang bekerja di bidang ini tuh memberikan pilihan dulu gitu. Karena dengan kita memberikan lifetime yang kemungkinan kita ya, karena kan dokter udah bilang ini kemungkinan sebulan lagi atau 2 tahun 3 tahun lagi. Karena mereka itu mengukurnya gitu dari tingkat penyakit, kemudian keparahannya seberapa dan bagaimana fisik Anda seperti itu. Ngomongin tadi morbiditas dan mortalitas yang mungkin sedikit gambaran buat rekan-rekan bahwa kalau morbiditas itu adalah tingkat kejadian penyakit dalam suatu populasi pada periode waktu tertentu. Jadi angka morbiditas dapat dihitung dengan cara membagi jumlah kasus penyakit baru dengan jumlah penduduk yang berisiko terkena penyakit tersebut dalam periode waktu tertentu. Maksudnya, jadi morbiditas itu simpelnya itu kita mengukur gitu, seberapa banyak penyakit itu terjadi dalam satu waktu tertentu. Kita ambil aja misalnya use case-nya orang kena gagal ginjal. Nah, orang kena gagal ginjal itu, nah kita lihat tingkatnya, tingkat kejadiannya itu seberapa. Seberapa dalam artian itu kita based on waktu. Misalnya dalam beberapa bulan, beberapa tahun belakangan ini, berapa banyak orang yang terkena penyakit tersebut di apa yang berhasil ditangani di suatu fasilitas kesehatan. Kemudian kalau kita udah dapat, kemudian kita perhitungkan juga dengan jumlah pasien yang pernah terkena di rumah sakit itu. Nah, itu kita bisa menghitung namanya morbiditas. Jadi kita ambil waktu periode tertentu ya, misalnya dalam 3 tahun terakhir yang kena gagal ginjal berapa orang. Kemudian selama rumah sakit itu berdiri, misalnya udah berapa banyak nih kasusnya tentang gagal ginjal. Kemudian jadi rumusnya kita bisa tarik bahwa rumusnya adalah em, jumlah yang penyakit ini terkena dalam waktu 3 tahun per jumlah total kasus gagal ginjal yang ditangani oleh rumah sakit tersebut seperti itu. Kemudian kita bahas tentang mortalitas. Jadi mortalitas ini adalah tingkat kematian dalam suatu populasi pada periode waktu tertentu. Nah, angka mortalitas itu dapat dihitung dengan cara membagi jumlah kematian dengan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi kalau mortalitasnya lebih kayak tingkat kematiannya ya dibanding tingkat kejadian suatu penyakit. Jadi jadi gini kalau morbiditas itu tentang tingkat kejadian suatu penyakit, maksudnya trendingnya penyakit ini tingkatnya berapa. Kemudian kalau yang mortalitas itu lebih ke tingkat kematian. Jadi secara apa ya, secara simpelnya rekan-rekan eh, perbedaan antara morbiditas dan mortalitas secara definisi simple things-nya buat rekan-rekan bisa ingat ya bahwa morbiditas itu adalah tingkat kejadian penyakit. Sedangkan kalau mortalitas itu tingkat kematian. Untuk satuannya ya, untuk membedakan morbiditas ini yaitu pertama kasus per penduduk per waktu. Itu kalau morbiditas. Sedangkan kalau mortalitas itu adalah kematian per penduduk per waktu. Nah, seperti itu. Dari segi pengukuran, morbiditas ini membagi jumlah kasus baru dengan jumlah penduduk yang beresiko. Sedangkan mortalitas itu membagi jumlah kematian dengan jumlah penduduk. Dampaknya dari morbiditas yaitu dampak pada kesehatan individu dan masyarakat. Sedangkan kalau mortalitas itu dampak pada populasi dan struktur usia. Saya kasih contoh rekan-rekan. Misalkan
pada suatu kota dengan 10.000 penduduk itu dalam 1 tahun terdapat 100 kasus ISPA ya atau influenza misalnya dan 20 kematian. Jadi angka morbiditas influenza ya atau ISPA untuk kota tersebut adalah 1%. Yang mana 1% itu adalah 100 kasus dibagi 10.000 penduduk. Angka mortalitas influenza untuk kota tersebut adalah 0,2%. Dapatnya dari mana? Yaitu 20 kematian per 10.000 penduduk. Seperti itu. Jadi cukup mudah untuk kita perhitungkan ya, karena singkat aja rumusnya. Kemudian pentingnya morbiditas maupun mortalitas itu apa? Jadi mereka ini adalah indikator penting untuk kesehatan masyarakat. Nah, karena data-data dari morbiditas maupun mortalitas itu kan itu dapat berfungsi pertama untuk memantau tren kesehatan di masyarakat itu seperti apa. Kemudian kita dapat mengidentifikasi masalah kesehatan. Kemudian juga bisa kita mengembangkan program intervensi ya ataupun menyalurkan sumber daya. Maksudnya apa program intervensi, Pak? Yaitu kita merancang suatu program untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi di sini jelas intervensi yang dimaksud dalam mata kuliah kita kali ini adalah untuk kebaikan, yang mana itu untuk mencegah suatu penyakit, memitigasi penyakit, ataupun meningkatkan kesehatan masyarakat. Itulah yang disebut dengan intervensi di sini ya. Supaya kita menggagalkan lah gitu suatu penyakit atau penyebaran penyakit. Kemudian juga ada beberapa hal yang harus kita pahami kalau kita ngomongin tadi morbiditas maupun mortalitas. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi rekan-rekan, baik itu ada dari segi usia, jenis kelamin, ras dan etnis, status sosial ekonomi, akses ke perawatan kesehatan, perilaku kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Nah, kenapa hal-hal tersebut bisa berpengaruh? Ya jelas kan misalnya kan pengguna BPJS Vaskes tingkat 3 dengan Vaskes tingkat 1 jelas berbeda. Ketika rekan-rekan mendapatkan rujukan ke rumah sakit juga berbeda. Misalnya kalau di Yogyakarta gitu ya, misalnya nih di kota Jogja itu mana sih rumah sakit yang paling top chair gitu lah, top pokoknya yang paling bagus gitu. Nah, di kalangan masyarakat itu mungkin ini ya terdogma ataupun uh, ingat gitu atau yang mereka sarankan dari mulut ke mulut itu adalah rumah sakit Panti Rapih misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang ngomong, kalau nggak di apa Panti Rapih di Bethesda misalnya, rumah sakit Bethesda. Itu salah satu contoh. Nah, jadi dari mana tingkat morbiditas dan mortalitas ini? Tentunya dari layanan kesehatan. Kenapa sih masyarakat bisa bilang gitu? Rumah sakit eh, Panti Rapih lebih bagus seperti itu. Ya, karena mereka menimbang dari segi pelayanan, dari segi pemeriksaan, sehingga itulah yang menarik kesimpulan sehingga masyarakat itu bisa terkesan gitu. Oh, kalau mau berobat lebih baik ke rumah sakit ini aja. Kalau yang serius-serius seperti itu. Nah, jadi itu berpengaruh ke faktor perawatan kesehatan. Akses ke perawatan kesehatan berpengaruh, kemudian juga yang berpengaruh dari status sosial ekonomi ya. Tentunya kalau ada orang dia dapat BPJS yang tingkat ketiga, kemudian dapat rujukan rumah sakit yang notabene tidak terlalu bukan tidak terlalu terkenal lah gitu ya. Kalau di Masaka tadi kan kalau di Jogja tuh Bethesda sama Panti Rapih, tapi dia dapat uh, rumah sakit yang lain seperti itu. Nah, jadi eh, karena dia orang yang punya, dia nggak mau ke sana, akhirnya dia rujukannya dia di ini diarahkan ke panti rapih gitu. Dia bayar sendiri, bayar lebih mahal seperti itu untuk bisa dapat penanganan di rumah sakit panti rapih, misalnya seperti itu. Itu kan berpengaruh pada status sosial ekonomi. Seperti itu. Itu dengan tentang
morbiditas dan mortalitas ya. Kemudian bagaimana untuk kita bisa mengurangi ya komorbiditas dan mortalitas, yang mana ini adalah tingkat kejadian suatu event atau eh, tingkat kematian. Yang pertama kita dapat mempromosikan gaya hidup sehat, kemudian meningkatkan akses ke perawatan kesehatan, memperbaiki kondisi lingkungan, dan mengembangkan program intervensi. Intinya kehidupannya itu kita harus sehat. Sebenarnya seperti itu aja sih simple things-nya. Kemudian kita bahas sedikit tentang beberapa kejadian, ya maaf, keadaan yang dapat dianalisa dengan CUA. Nah, di sini bisa kita lihat pertama, jika health related quality of life adalah outcome ataupun luaran ya, outcome ini luaran yang penting. Sebagai contoh, jika membandingkan intervensi yang tidak berpengaruh pada mortalitas, tetapi pengaruh utama pada fungsi dan kenyamanan pasien. Misalnya terapi osteoartritis. Seperti itu. Kemudian ingat ya, kalau tidak berpengaruh pada mortalitas ini adalah tingkat kematian ya. Jadi eh, kita di sini mengabaikan tingkat kematian. Intervensinya itu tidak menyebabkan kematian. Misalnya kayak orang punya penyakit gula. Dia punya penyakit gula, baik itu gula kering, gula basah. Nah, dia itu akhirnya diintervensi, intervensi kesehatannya. Awalnya dia menggunakan gula biasa, akhirnya pakai gula yang uh, tropicalnya slim misalnya gitu ya. Gula-gula yang sehat gitu. Seperti itu. Sehingga itu tidak akan berpengaruh kan pada tingkat kematiannya gitu. Tapi pengaruh utamanya dari fungsi dan kenyamanan pasien. Kalau pakai gula tropikal itu apa nggak nyamannya? Mungkin dari segi biaya. Karena kan gula yang sehat itu biasanya harganya juga tidak sebanding dengan gula-gula pada umumnya. Kemudian yang kedua, jika ya health related quality of life merupakan outcome yang penting. Contoh evaluasi outcome terapi pada infark miokard akut. Nah, outcome yang diukur adalah penyelamatkan jiwa dan kehidupan yang terselamatkan. Yang ketiga, jika intervensi mempengaruhi mortalitas dan morbiditas. Misalnya evaluasi terapi estrogen pada wanita post-menopause yang dapat meningkatkan kualitas hidup, dapat menurunkan mortalitas yang disebabkan penyakit lain, misalnya penyakit jantung, tetapi dapat meningkatkan mortalitas dari penyakit yang lain, misalnya kanker usus. Nah, maksudnya apa sih Pak yang ketiga nih? Nah, adanya intervensi, misalnya yang kayak tadi ya, yaitu orang gitu ya, yang mendapatkan suatu penyakit. Nah, penyakitnya ini bisa dikurangin, tapi efek sampingnya dia dapat penyakit yang lain, seperti itu. Nah, kenapa itu menjadi pilihan? Karena mempertimbangkan masa hidupnya lebih panjang. Kalau misalnya dia terkena penyakit yang nauzubillah min dzalik, meninggalnya dalam waktu 3 hari, tapi ada obat yang bisa menurunkan atau dapat memperpanjang kehidupannya, tapi dengan syarat dia terkena penyakit yang lain sebagai efek samping. Belum tentu itu memang terjadi, tapi dikasih tahu kira-kira akan terjadi, kira-kira kalau kamu melakukannya kenanya seperti itu gitu loh. Rekan-rekan. Nah, jika intervensi yang dibandingkan mempunyai rentang outcome yang luas dan diperlukan satu unit outcome untuk dibandingkan, misalnya pilihan antara peningkatan pelayanan prenatal atau memperluas program screening dan terapi hipertensi. Nah, jika tujuannya adalah membandingkan intervensi yang dilakukan, evaluasi terhadap biaya per
QALY yang diperoleh seperti itu. Nah, jadi tujuannya itu kita tuh membandingkan gitu intervensi yang dilakukan. Intervensi itu misalnya kayak kita meningkatkan kesehatan mereka, tapi akhirnya eh, mendapatkan masalah kesehatan lain di kemudian hari. Nah, kemudian kita bandingkan dengan ini QALY ini, yang mana QALY adalah Quality Adjust Life Year. Jadi kita itu memperhitungkan gitu antara waktu dia bisa mendapatkan penyakit lain sama waktu dia hidupnya kapan lagi gitu. Jadi kita dikasih pilihan sebagai tenaga medis, kita menyampaikan ke pasien, kamu masih mau kamu pilih hidup eh, 1 bulan atau hidup 3 bulan, tapi kemungkinannya bisa hidup terus kayak gitu loh. Jadinya gitu. Hidup terus itu ya waktunya lebih lama lah dia. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Nah, intervensi yang kita lakukan itu adalah untuk memberikan kesempatan kedua sebenarnya kayak second second chance gitu buat mereka sembuh dari penyakit itu tapi nanti dapat penyakit lain. Cuman dapat penyakit lain itu sebagai efek samping aja gitu. Memang bisa kamu sembuh atau kamu memang dapat penyakit nantinya gitu. Ya semua tergantung uh, kondisi fisik sebenarnya gitu. Nah, bagaimana kita langkah-langkah dalam menghitung quality adjusted ya life per year. Kita menghitung jangka masa ini ya, masa orang itu hidup dalam orang yang terkena penyakit itu dalam ke kurun waktu tahun seperti itu sebagai periode waktunya. Pertama kita mendeskripsikan masing-masing penyakit atau status kesehatan. Yang kedua memilih metode untuk menentukan utility, kemudian memilih subjek yang akan ditentukan utility, kemudian mengalihkan utility dengan lama hidup untuk masing-masing pilihan untuk mendapatkan nilai QALY. Jadi singkatnya gini lah rekan-rekan. Kalau misalnya rekan-rekan tuh pernah lihat gitu kan, em, di sinetron, di drama, dokter kan pasti ada ngomong, kira-kira masa hidupnya tinggal 3 hari lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi. Nah, jadi di sini itu kita belajar teorinya bagaimana kok bisa mereka menghitung tentang eh, waktu ataupun masa hidup orang itu tinggal berapa lama lagi. Ini jadi MK ini atau materi di MK ini tuh sebagai prediction ya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk bisa memprediksi orang itu dalam waktu tahun? Nah, ini ada 4 ini ya. 4 inilah menjadi komponennya gitu. Langkah-langkah untuk menghitungnya. Kemudian deskripsi masing-masing penyakit atau status kesehatan. Deskripsi ini harus menggambarkan pengaruh kesehatan yang diharapkan dari suatu penyakit atau keadaan kesehatan dengan singkat. Kemudian meliputi nyeri, rasa tidak nyaman, keterbatasan dalam beraktivitas, waktu yang digunakan untuk terapi, perubahan yang mungkin pada persepsi kesehatan, dan perubahan mental. Kemudian memilih metode untuk menentukan utility. Apa aja tuh? Yang pertama, terdapat metode untuk menentukan pilihan atau mengukur skor utility dengan cara ada rating scale atau kita sebut dengan RS, standar gamble yaitu SG, kemudian ada time trade-off atau kita sebut dengan TTO. Seperti itu metode-metodenya. Nah, kita bahas tentang rating scale, yaitu terdiri dari garis dengan skala seperti termometer. Kesehatan yang sempurna dapat diberikan angka tertinggi yaitu 100 dan kematian itu di bawah 0. Instrumen ini disebut analog scale atau VAS. Sedangkan kalau standar Gamble yaitu ditawarkan dua alternatif, kembali ke kesehatan yang normal atau kematian segera. Keadaan kesehatan kronik berdasarkan harapan hidup seseorang dari kesehatan normal atau kematian.
Nah, misalnya seorang dia hadapkan pada dua pilihan, yaitu transplantasi ginjal dengan probabilitas meninggal 20%, dengan mana kesempatan untuk kembali normalnya 80%. Nah, selama operasi, nah dan alternatifnya satu. Nah, kita disuruh pilih mau operasi untuk transplantasi ginjalnya gimana gitu. 20% kemungkinan yang meninggal dan 80% itu normal. Nah, makanya ketika orang mau operasi transplantasi ginjal itu dipastikan menemukan ya eh, pendonor itu ginjalnya yang cocok. Karena kalau nggak cocok, karena dia bisa meninggal. Kemudian dialisis selama sisa hidupnya. Ini alternatif dua. Jadi pilihannya melakukan operasi dengan probabilitas meninggalnya 20%, kemudian melakukan dialisi ya selama sisa hidupnya. Dialisi itu apa? Ya dia akan terus-terusan melakukan pencucian darah secara manual ke rumah sakit itu contohnya. Nah, ini contohnya tadi. Ini apanya visualnya dari kasus tadi. Jadi ada alternatif satu, alternatif dua. Jadi mereka punya dua pilihan. Ini perumpamaan atau representatifnya. Di pilihan satu, dia punya um, kemungkinan dua kemungkinan yaitu harapan hidup sama kematian. Nah, dalam dalam keputusan ini pun dia terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu bisa sehat ataupun dia bisa meninggal. Pastinya seperti itu. Kematian pasti dia meninggal, kalau dia harapan hidup berarti dia bisa sehat. Kemudian alternatif yang kedua, yaitu dia dapat disease state. Disease state itu adalah bentuk penyakit. Ya udah ada penyakitnya itu aja. Akan stuck di penyakit itu. Kalau tidak dilakukan penanganan lebih lanjut. Misalnya kayak orang udah kena cancer ya, kena. Itulah makanya pentingnya dan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan. Hanya saja kalau orang udah kena cancer, baik itu stadium satu, 2, dan 3, nah dia uh, mengalami posisi udah nggak sulit untuk bisa sembuh kembali ya. Apalagi kalau udah kayak cancer itu uh, kemoterapi itu rekan-rekan itu cuman memperlambat Anda untuk meninggal aja sih ini. Karena kemoterapi itu pada dasarnya bukan untuk menghilangkan sel kan uh, sel kankernya tapi lebih memperlambat pertumbuhan uh, sel kankernya. Jadi ujung-ujungnya ya tetap Allah alam gitu. Bisa meninggal juga gitu. Ya, jika seorang ini mengatakan memilih operasi dengan kemungkinan operasinya berhasil 80% dan kemungkinan meninggalnya 20%, nah persentase kemungkinan berhasil akan menurun sampai orang tersebut mencapai point of indifference. Yaitu point of indifference adalah poin di mana dua pilihan itu mendekati sama dan seorang tidak dapat memutuskan di antara keduanya. Misalnya gini, kalau nggak operasi juga meninggal, nggak nggak operasi meninggal, operasi pun bisa meninggal kayak gitu. Nah, jadi dia pun harus harus bisa menimbang gitu. Ya kan ada juga orang yang akhirnya pasrah ya karena eh, ya keterbatasan dari segi keuangan seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan time trade-off atau TTO ya. Ini terdapat dua alternatif. Yang pertama keadaan penyakit dengan lama harapan hidup yang pasti. Nah, dan kematian. Kemudian menjadi sehat dengan kurun waktu X, di mana waktunya lebih pendek daripada T. Kemudian ada juga dengan skor utility untuk keadaan kesehatan dihitung dengan membagi X dengan T. Nah, itu adalah rumus dari TTO-nya. Ya, jadi kalau di TTO ini kita memiliki dua keadaan ya. Ada harapan hidup yang pasti, kemudian juga kematian gitu. Nah, jadi kita memilih gitu mana yang eh, baik.
dan bijak kita pilih. Kalau mohon maaf, kadang tuh kalau orang-orang udah diambang kematian itu biasanya ya udah pasrah aja sih, kayak gitu. Udah pasrah, mau hidup lebih lama ya alhamdulillah, enggak pun ya sudah gitu. Apalagi yang punya, mohon maaf ya, orang-orang yang mungkin ekonominya yang kurang kuat kayak gitu kan, dibanding dia nyusahin keluarganya, kadang mending ya udah biar lewat aja gitu, biar nggak nyusahin. Tapi ada juga orang-orang yang ingin berjuang lawan penyakitnya gitu, ya mungkin karena dapat support, uang dari keluarga besarnya sehingga dia bisa sehat, ya itu alhamdulillah, itu suatu kesempatan ataupun kemudahan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sini ada contohnya ya, sebagai contohnya seorang dengan harapan hidupnya 50 tahun diberikan penawaran, yang mana penawarannya menjadi buta selama 50 tahun atau menjadi sehat bisa melihat selama 25 tahun. Tentu ya, orang itu dia pasti memilih yang alternatif dua. Tapi kita lihat dulu analisisnya. Jika orang tersebut memilih bisa melihat selama 25 tahun daripada buta 50 tahun, maka titik perbedaan orang tersebut adalah 25 tahun dapat melihat versus 50 tahun menjadi buta. Jadi skor utility-nya berapa? Yaitu X dibagi T, yaitu 25 dibagi 50. Berarti 0,5. Seperti itu untuk nilai utility. Ya, perbandingannya nih antara ketiga indikator tadi ya, yang ini sebut dengan rating scale, standar Gamble dan TTO. Kalau dari rating scale, beberapa keadaan atau kondisi sakit dapat digambarkan untuk masing-masing subjek. Kalau dari Gamble, ini hanya beberapa penyakit yang dapat sembuh dengan intervensi yang dapat membuat seseorang menjadi kembali sehat. Kalau TTO lebih dapat disesuaikan pada keadaan penyakit dan metode ini menggabungkan waktu pada kondisi penyakit yang lebih mudah. Nah, kemudian perbandingan yang lainnya di sini antara ketiganya, kalau rating scale itu dapat dilakukan dengan cara memberikan kuesioner tanpa harus berinteraksi secara langsung. Sedangkan kalau standar Gamble, dia subjeknya harus diberikan pertanyaan yang berulang, maka harus berhadapan secara langsung, sehingga dibutuhkan sumber daya yang lebih besar dibandingkan kuesioner. Kalau TTO, yaitu subjek harus diberikan pertanyaan yang berulang, maka harus berhadapan secara langsung. Nah, ini hampir sama ya, ya dia butuh apa sumber daya yang lebih besar antara SG dan TTO. Kemudian, kalau rating scale itu tidak menggabungkan waktu dalam penilaian skor utility. Kalau si standar Gamble maupun TTO itu menggabungkan waktu. Nah, jadi ini ini tuh ketiga perbandingan ini atau metode untuk mengukur utility ini bisa disesuaikan dengan jenis penyakitnya ya, karena kan ya bukan berarti untuk satu penyakit itu disamakan metodenya, enggak juga gitu. Karena masing-masing penyakit pasti metodenya berbeda. Seperti itu. Kemudian memilih subjek yang akan ditentukan utility-nya. Pastinya pasien lebih memahami pengaruh suatu penyakit lebih baik dibandingkan masyarakat secara umum. Pasti ya, karena pasien itu yang mengalami penyakitnya dibandingkan masyarakat. Kemudian profesi pelayanan kesehatan. Nah, ini sebagai subjek utility juga. Memahami beberapa penyakit tetapi tidak akan menilai ketidaknyamanan dan ketidakmampuan seperti pasien dan masyarakat umum. Ya karena memang kalau kita sebagai profesi pelayanan kesehatan itu kita memang memahami beberapa penyakit, tapi kita nggak bisa menilai ketidaknyamanannya di mana, dan kita tidak bisa juga mengetahui latar belakang ekonomi mereka berapa. Nah, kemudian masyarakat.
Nah, ini skor utility dapat ditentukan dari populasi secara umum, tetapi tidak familiar dengan keadaan suatu penyakit. Nah, masyarakat itu juga bisa berperan sebagai subjek utility. Jadi nggak heran ya kalau profesi pelayanan kesehatan itu kadang memang nggak melihat latar belakang ekonomi mereka mampu atau tidak. Nah, makanya eh, profesi pelayanan kesehatan itu kan makanya Vaskes itu dibagi bentuknya. Ada yang puskesmas, ada yang non klinik. Kalau Anda memang dari ekonomi yang tinggi, mungkin langsung ke rumah sakit, it's never mind. Tapi kalau Anda dari kalangan yang tidak terlalu punya gitu ya, manfaatkanlah klinik dan puskesmas seperti itu. Seperti itu, seperti itu dan mengalihkan utility dengan lama hidup untuk masing-masing pilihan untuk mendapatkan nilai QLYS. Nah, tujuan terapi itu adalah peningkatan kualitas hidup atau memperpanjang kehidupan. Oleh karena itu, pengukuran outcome yang sesuai menurut teori adalah QALY. Nah, jadi cuman QLY ini mereka yang menghitungnya menggunakan metode ini kadang itu kesulitan karena rentang waktunya jauh. Kenapa jauh? Ya karena dia hitungannya per tahun seperti itu. Nah, oleh karena itu materi di perkuliahan ini berusaha memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kesehatan seseorang itu kita bisa prediksi sesuai dengan penyakit mereka, seperti yang punya penyakit jantung, kanker, kemudian mungkin gula. Nah, kita bisa lihat dan memperhitungkan ya dan memprediksi bagaimana lifetime mereka gitu, kehidupan mereka selanjutnya seperti apa, dan bagaimana kita bisa memberikan alternatif-alternatif kepada mereka yang tujuannya itu bukan menyembuhkan, tapi tujuannya untuk memperpanjang eh, masa hidup mereka karena dengan masa hidup mereka yang panjang juga memungkinkan mendapatkan baik pertolongan dari Tuhan maupun eh, mereka bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan cara yang mukjizat mungkin ataupun mereka bisa sembuh. Nah, semuanya itu kembali kepada Tuhan ya kan ya. Nah, makanya em, kita tuh di sini bukan untuk menyembuhkan tapi lebih kayak memperlama lah gitu masa hidup mereka dengan asumsi kita dengan apa intervensi-intervensi kesehatan yang bisa kita lakukan kayak tadi ada kemoterapi, terapi-terapi yang lain kita lakukan, menjalani hidup sehat, mengurangi gula dan lain sebagainya. Ya, mungkin seperti itu yang dapat kita eh, berikan ya. Makanya di sini disebut dengan cost utility analysis atau analisis ya kemungkinan ekonomis mereka. Kenapa dibilang ekonomi? Ya ada cost di sini ya karena kita memperhitungkan ya secara nggak langsung itu memperhitungkan gitu, memperhitungkan ke masa hidup mereka dan memperhitungkan dari segi keuangan mereka seperti itu. Baik, itu aja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan dan mendapatkan wawasan baru. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang mau bertanya, monggo silakan.